Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Filsafat Hukum dengan anggota Salsabila Firdaus, Poni Apridila, dan Muhammad Fatir Ar-Rasyid. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang kaitan aliran realisme hukum dengan kasus Verdi Sambo. Hukum mengisyaratkan adanya fakta dan bukti, akan tetapi yang mendasari hubungan fakta dan bukti adalah logika. Oleh sebab itu, logika hukum itu berpijak pada realisme hukum. Tidak heran apabila terdapat adagium lex neminem sigit et impossibilia. Hukum tidak memaksa seorang melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Dengan kata lain, hukum tidak mengatur hal-hal yang tidak masuk akal. Secara umum, dalam kajian epistemologi, berpikir logika mempunyai 3 komponen, yaitu 1. Konsep, 2. Keputusan, dan yang ketiga penalaran atau reasoning. Dari ketiga komponen tersebut saling berkaitan untuk dapat memberikan kesimpulan yang tepat. Ketiga komponen dari realisme itu dihubungkan pada kasus Verdi Sambo, maka akan diperoleh beberapa hipotisme. Pertama, konsep atau pengertian. Itu membicarakan mengenai suatu kejadian, peristiwa atau objek. Pada kasus Verdi Sambo, kronologi awal, Brigadir J melakukan pelecehan seksual terhadap Putri, istri dari Verdi Sambo. Kemudian Putri berteriak, akhirnya teriakan tersebut terdengar oleh Barada Eliezer yang menembak sebanyak 5 kali, dengan Brigadir Yosua yang menembak sebanyak 7 kali. Namun tidak sedikit pun tembakan tersebut mengenai Brigadir Eliezer, pada akhirnya mengakibatkan kematian Brigadir Yosua. Kedua, keputusan ini berbicara mengenai suatu sikap individu ketika mengungkapkan untuk mengakui atau memungkiri suatu perkara atau suatu hal. Ternyata setelah terjadi kematian Brigadir Yosua, keputusan Verdi Sambo ternyata hanya diam meskipun mengetahui adanya kematian di rumahnya. Serta penyelidikan dilakukan setelah 2-3 hari kematian Brigadir Yosua. Ketiga, penalaran merupakan kegiatan berpikir untuk menghubungkan fakta atau data yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Pada kasus Verdi Sambo, penalaran yang benar dapat dilakukan, yaitu terdapat berbagai pertentangan antara kejadian satu dengan lainnya sehingga diperoleh data atau fakta yang tidak berkesesuaian. Mulai dari kematian Brigadir Yosua yang meskipun menembak sebanyak 7 kali, tidak ada satupun peluru yang mengenai Brigadir Eliezer. Kemudian 2-3 hari setelah kematian Brigadir Yosua baru dimulai penyelidikan. Sikap diamnya Verdi Sambo meski mengetahui baku tembak dan kematian Yosua, kemudian tiba-tiba CCTV hilang mendadak, menggambarkan betapa proses penalaran akhirnya memberikan kesimpulan yang tidak logis dan tidak tepat. Ketidaklogisan tersebut kemudian terjawab dari hari ke hari sampai pada akhirnya Kapolri Listio Sigit Prabowo mengumumkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Hal ini semakin membuktikan bahwa logika itu merupakan preasumsi kebenaran. Sensor tajam logika mampu menembus batas-batas tipu muslihat, dominasi, serta kebohongan sehingga ia sedikit demi sedikit semakin memperlihatkan kebenaran yang dikuatkan dengan berbagai ketemuan fakta dan bukti. Pada proses penyidikan ditemukan fakta bahwa tidak ada pelecehan seksual terhadap Putri dan tidak ada kejadian baku tembak yang mengakibatkan kematian Brigadir Yosua. Yang ada adalah dugaan pembunuhan berencana. Logika sudah menerawang pembunuhan berencana itu dalam hipotesisnya, sehingga tinggal menunggu fakta dan bukti untuk menyatakan kebenaran akan sesuatu. Jika kita mengacu pada proses hukum perundang-undangan Irjen Sambo, dijerat pasal 340 subsidiar pasal 338 Junto pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Tak hanya diduga menjadi otak pembunuhan, Sambo juga menjadi tersangka obstruction of justice atau tindakan menghalangi penyidikan kasus kematian Joshua. Dalam perkara ini dijerat pasal 49 Junto pasal 33 dan atau pasal 48 ayat 1 Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancamannya bisa 8 tahun hingga 10 tahun penjara.
Sambo juga dikenakan pasal 221 ayat 1 dan 233 KUHP Junto, pasal 55 KUHP dan pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana 9 bulan hingga 4 tahun kurungan. Dari penjelasan di atas, maka kami dari kelompok 8 memutuskan bahwa Irjen Verdi Sambo bersalah dan menetapkan bahwa ia harus dikenakan hukuman mati. Hal ini dikarenakan ia telah menghilangkan nyawa seseorang, menghambat proses penyidikan, merekayasa bukti atau menghilangkan bukti, serta mengarang cerita dan memberi saksi palsu di pengadilan. Hal ini kami dapatkan karena aliran realisme hukum adalah aliran yang lebih berdasarkan atas logika hakim dan tidak berdasarkan perundang-undangan.